Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Aries, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, kali ini Mari mau ngajak kamu, ayo kita pick a pile dulu ya. Ayo kita cari tahu bagaimana dia, seseorang yang saat ini sedang ngediemin kamu ya. Jadi kita akan ulik-ulik pikiran, perasaan, dan nanti kita akan cari sedikit ya, pembacaan singkat saja apa yang kemudian akan dia lakukan berikutnya ya. Oke, tapi sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries aja ya. Maka dari itu berbijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Baik, satu tumpukan kartu tarotnya akan Mari bagi menjadi dua tumpukan kartu tarot ya, untuk bisa kamu pilih salah satunya. Nah, ini tumpukan pertama, tumpukan kedua dikasih aja tandanya di sini. Tumpukan dengan bunga warna kuning dan berikut tumpukan dengan bunga warna hijau ya. Oke, silakan dipilih. Mana tahu kamu masih bingung, aduh aku mau pilih yang mana nih ya. Udah, kamu pause aja videonya ya. Kamu pause terus nanti kamu pelan-pelan gitu ya ngelihat mana ini salah satu di antara kedua bunga ini ya yang bisa memberikan jawaban kepada dirimu. Oke, baik. Di sini Mari akan langsung aja ya memulai dengan membacakan tumpukan kartu pertama. Ya, ini bunga warna kuning. Oke, Aries, bagaimana sekarang keadaannya dia? Pikiran dan perasaannya dia ketika saat ini dia ngediemin kamu ya. Nah, ini ada energi dari Queen of Cup Reverse, kemudian ada energi dari Five of Wands. Nah, berikut di situ ada energi dari Eight of Cup dan kemudian di sana ada energi dari Ten of Cup. Jadi kalau Mari lihat ini tuh karena jengkel aja ya, dia ini tuh emosional gitu loh ya. Ketika dia ngediemin kamu alasannya sebab itu lagi mendidih gitu ya, emosinya dia, mendidih perasaannya dia. Kayak dia ini itu marah ini ke kamu gitu ya, marah. Nah, jadi memang ini adalah bentuk dari bukan dia mau udah deh aku diemin dulu lah supaya cepat redanya, enggak. Jadi ini pun salah satu bentuk dari caranya dia nunjukin sama kamu bahwa dia lagi marah, dia lagi nggak seneng sama kamu gitu. Kalau perlu dengan cara mendiamkan kamu ini adalah cara supaya bikin kalian berdua jadi berantem. Jadi mungkin kemarin belum berantem ya, kemarin dia ngelihat kamu kamu sikapnya begini dan begitu, atau kamu omongannya begini dan begitu gitu ya. Kalau mau langsung adu bacot sama kamu di saat yang saat itu, bisa-bisa dia entah menjaga apa gitu ya, entah gimana gitu, ada pertimbangannya dia. Makanya kamu didiemin aja supaya ketika kamu nyamperin dia, di situ dia baru belak-belakan sama kamu gitu ya. Jadi diam bukan emas ternyata bagi si pasangan kamu. Diam adalah pancingan untuk berisik. Begitu nih prinsipnya dia. Jadi di sana itu tuh dia lagi nggak tenang ya ta. Mendidih aja gitu ya. Bukan santai dia di sana, mikirin kamu gitu ya. Tapi setiap mikirin kamu sebel, bawaannya sebel. Bukan mikirin kamu, aku kangen sama Aries. Bukan. Itu ya. Aku loh kesel banget lihat Aries ini. Dia ya bikin aku begini, bikin aku begitu. Sebenarnya ini sih sedih ya. Sedih yang naik posisi menjadi marah. Gitu ya. Sedih tapi naik posisi jadi marah. Dan ini kan dia melihat ya ada problem ini kan dalam hubungan kalian. Entah itu tuh kamu dituduh gitu ya sebagai orang yang mengkacaukan harmonisasi relationship kamu dengan dia ini. Gitu ya. Di sini dia artinya di sini dia tuh kayak punya harapan gitu loh. Jika kamu kemudian sebagai pasangan itu tuh punya kepedulian yang lebih kepada relationship kamu dan dia ini. Apalagi kalau kalian sekarang sudah berstatus sebagai suami istri.
Itu loh. Macam si pasangan kamu ngerasa kurang di situ Aries. Kurang di sana kehadiran kamu dalam rumah tangga kalian. Gitu ya. Mungkin kayak kamu lupa nih ngeromantisin dia gitu ya. Jadi kayak ya gitu tadi ya, kontribusinya kamu dalam praktek cinta, kasih sayang, dirasa oleh pasangan kamu ini tuh kurang. Gitu loh. Baik kalian ini tuh ceritanya masih relationship pacaran. Gitu ya. Nah, kalau kamu pacaran sama dia, memang dia begini. Kapan sih kamu melamar dia gitu ya? Nah, jadi kalau Mari bilang ini bisa hubungan kalian bukan seumur jagung atau usia kalian ya. Usia kalian ini tuh usia yang sudah pantas lah untuk merit gitu loh. Jadi walaupun kalian katakan pacarannya masih belum genap setahun gitu kan. Tapi harapannya dia kalau bisa tuh segera gitu ya kalian mengkonsep tentang pernikahan. Gitu loh. Oke, pernikahannya bukan di tahun 2025 ini, tapi ya tujuannya ke arah sana. Dan dia melihat kamu tidak. Kamu belum nunjukin effort seperti itu ya. Membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Gitu loh. Ya. Nah jadi, ini masalahnya memang masalah tentang hubungan yang harusnya lebih bertambahnya hari lebih solid gitu loh. Lebih banyak cintanya, lebih banyak kasih sayangnya. Kehadiran kamu sebagai kekasih. Mungkin kehadiran kamu kalau misalnya dalam rumah tangga lebih kayak udah gue tanggung jawab sebagai suami, gue tanggung jawab sebagai istri, sebagai suami ya ngasih nafkah ya, nafkah uang gitu. Tapi kamu lupa nafkah batin. Nah, ini dia. Kamu lupa, kamu sangka mungkin ya udah kalau duit sudah digeser gitu ya ke rekeningnya istri, beres sudah gitu ya, tunai sudah fungsinya kamu dalam rumah tangga ini. Kamu lupa hadir dengan cantiknya istriku hari ini gitu ya, lupa dengan acara ngedate-nya kalian. Jadi hubungan anyep gitu loh ya, lupa masanya manja-manja gitu ya. Hanya jadi kayak sebatas jadi istri, jadi suami, jadi ibu, jadi anak. Jadi bapak bagi anak-anak gitu. Secara interpersonalnya kamu dengan si dia luput katanya. Ini ya yang bebeknya kamu ini ya Aries, ini orangnya seneng gitu loh untuk urusan romansa-romansaan. Gitu ya, ada we time-nya kalian ya, ada masa untuk kalian berdua. Gimana itu ya ketika kita masih pacar-pacaran gitu kan enak tuh kan, pacar-pacaran itu tuh saling ngegombal gitu ya, ada sentuhan-sentuhan mesranya gitu ya, hangat mesra yang seperti itu. Jadi mari lihat di sini tuh memang kurang ya dalam relationship kalian menurut si pasangannya kamu. Nah di sana. Nah, sama juga kurang lebih hampir begitu pula di hubungan yang masih pacaran. Statusnya aja kamu pacaran sama dia. Gitu ya. Bisa-bisa kamu ya sudah lebih kayak lebih seneng gitu ya. Main game sama teman-temannya kamu, mabar, nobar atau apa itu namanya tuh istilahnya. Ya kan? Daripada kamu duduk bercengkrama ria dengan dia sambil gelitik-gelitikan gitu ya. Gelitik-gelitikannya pakai tang gitu kan. Saling colek-colekan, tapi colek-colekannya gitu ya. Nah di sana. Jadi momen-momen honeymoonnya kalian itu tuh sudah padam gitu ya. Menurut si yang bebeknya kamu itu juga yang bikin dia kesel. Gitu loh. Sebenarnya itu akarnya. Tapi tentu kalau secara ininya ya, apa itu namanya tuh, tayangannya, secara tayangannya di dunia nyata ya macam-macam lah itu kan. Misalnya ya tadi, kamu itu tuh agak kasar, maaf banget ya, mana tahu nih.
Mana tahu kamu agak lebih kasar sama dia, agak lebih cuek sama dia ya, tidak peduli kamu kepada kondisi emosionalnya dia, kamu marah-marahin gitu kan. Di situ kamu kayak menyepelekan apa yang dia lakukan ke kamu gitu ya. Nah ini ngambeknya ini ya, ngambek, model si pasangan kamu ini tuh ngambek gitu loh ya. Kalau untuk cerita ninggalin sih nggak ada ya. Diem di sini tuh bukan berarti diem berancang-ancang mau tancap gas dari hidup kamu lah, ya enggak lah, nggak ada kesana arahnya gitu. Ngambek untuk beberapa lama aja, tapi memang ngambek-ngambeknya dia ini tuh, jika Mari boleh saran ya, kalau kamu berharap dia yang datang ke kamu, ya pasti dia akan datang ya, pasti dia yang akan duluan mencairkan keadaan yang diem-dieman seperti ini. Tapi jika kamu cowok ya, ini maaf ya, Mari bukannya kayak membeda-bedakan cewek sama cowok, cuman gini, kalau kamu cowok ya nggak ada lah ya salahnya kan, dipujuk rayu dianya, nggak akan nurunin harga dirinya kamu itu, tidak gitu ya. Justru di situ kelihatan kamunya tuh gentle gitu loh ya, gentle, kamu peduli gitu loh, kamu peduli pada pada pasangannya kamu, gentle. Kamu ketemu nih sama situasi yang tanda petik tidak normal gitu ya, ya kamulah nunjukin di sana, yang nggak normal ini tuh tak beresin, tak rapiin gitu ya, apalah pakai acara diem-dieman kayak gini ya. Kalaupun dia bawel dikitnya itu, marah-marah dia, gampang ini ditenangkan, tenang ya bebek sayang ya, aku minta maaf, udah jinak lagi tuh, jinak lagi. Kalau sudah halal ya bisa aja, gampang aja itu, cium dia gitu ya, peluk dia. Kalau istri itu tuh disentuh oleh suami, reda itu ininya ya, ketegangan dari dalam dirinya itu tuh cepat reda gitu loh ya, bantu dia gitu. Itulah kalau laki-laki gentle gitu ya. Nah di sana ya, kalau perempuan juga gimana beb, kan gitu juga bisa kan kalau kita jadi perempuan, apalagi kalau kalian sudah berumah tangga. Tapi kalau ini hubungannya masih pacar-pacaran, bulah terserah, hantamlah di sana ya. Suka-suka hatinya kamu aja lah, wong ini masih pacaran. Tapi gini, kalau kamu mau mempertimbangkan dia sebagai pasangan seriusnya kamu, bisa banget ini, bisa banget gitu. Tapi memang ini orangnya sensitif kan. Cuman sensitifnya itu tuh bukan sensitif yang mengkhawatirkan ya. Kan ada orang tuh dia sensitif, mudah tersinggung. Kalau udah dia tersinggung ngamuk macam kesetanan gitu ya. Kalau ini sih Mari lihat enggak ya. Sisi perasaannya dia memang halus banget gitu. Jadi kalaupun untuk dipertimbangkan jadi jadi pasangan untuk hubungan jangka panjang, cocok ini, lembut orangnya soalnya. Baik dia laki-laki, baik dia perempuan ya, lembut dia ini. Mari lihat. Ya kalau marah-marah gini tuh, ini masih marah-marah level-level gampang ini untuk diredakan rasa marahnya. Jadi kalau kalian pacaran untuk mempertimbangkan dia ke hubungan yang lebih serius, ya tidak ada salahnya, cocok juga ini masuk ke list kandidatnya kamu sebagai calon istri atau sebagai calon suami, jika Mari boleh kasih pandangan ya. Oke, seperti itu. Karena ini cinta sama kamu, dia ini orangnya sayang sama kamu. Ini tuh nggak pandai ini neko-neko gitu ya, nggak pandai neko-neko. Asalkan kita itu tuh ya sadar aja gitu ya, bahwa dia memang butuh kehadiran dirimu sebagai kekasih, bukan hanya sebagai status doang pacar, status doang sebagai istri, suami, ibu anak-anak, atau bapak anak-anak. Nah kayak gitu ya. Nah di sana. Oke, jadi harapannya dia kamu yang datang ya, jika memungkinkan kamu yang datang, harapannya dia ya, terutama kalau dia ini cewek, kamu yang datang gitu, kamu yang kayak menegaskan, udah diam-diaman kayak gini tuh selesai ya gitu, selesai. Nah di sana aku minta maaf, kamu ngomong kayak gitu aja udah beres gitu loh
ya, nggak akan menghancurkan harga dirinya kamu, karena ini orangnya bukan orang yang ngelunjak ya, bukan yang orang dikasih hati minta jantung, sudah dikasih jantung minta ginjal ya, enggak gitu ya. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ya bagi kamu yang sudah memilih kartu dengan tumpukan bunga warna kuning. Terima kasih ya sudah ikut berpartisipasi. Sekarang Mari akan bacakan untuk kamu yang memilih tumpukan kartu tarot dengan bunga warna hijau. Nah, ini dia. Bagaimana kondisinya dia di sana ya? Seseorang yang saat ini sedang ngediemin kamu. Set. Ada energi dari Nine of Cups reverse, kemudian ada energi dari The Chariot, kemudian hadir energi dari Death, dan berikutnya di situ ada energi dari Two of Cups. Lagi ngediemin kamu dia di saat ini. Jangan kamu pikir bahwa dia itu tuh akan, dalam artian akan pergi ninggalin kamu ya. Mari bilang ini tuh tidak, dia tidak akan ninggalin kamu. Jadi ada ini beberapa kayaknya diem-diemannya bukan hanya 1-2 hari gitu ya, tapi bisa-bisa ini beberapa sudah agak panjang ini. Udah agak panjang, katakanlah barangkali udah sekian minggu ya, sekian bulan, bahkan bisa juga ini sekian tahun gitu. Entah sudah 1 tahunan lebih gitu ya, ini juga bisa posisi seperti sedang tidak ada relasinya kamu dengan si seseorang ini ya. Namun gini, seberapa lama pun dia ngediemin kamu, dia akan balik. Nah, mungkin kalian kalau yang udah tahun-tahunan itu tuh agak-agak skeptis ya. Lah, ini loh kami sudah dieman bukan 1-2 minggu. Dia udah diemin aku tuh 4 tahun misalnya ya, oh 6 tahun kami ndak bareng-barengan, udah 6 tahun dianya itu ngeblokir aku misalnya kayak gitu ya. Tapi ya itu, Mari lihat ini dari energi dia sendiri, oh ini belum selesai, akan ada masanya CLBK, cinta lama belum kelar. Nggak ada urusan ya apakah kemudian suatu saat kamu mau terima dia atau enggak ya, itu lain cerita. Tapi yang jelasnya dia akan datang sama kamu, dia akan hadir lagi dalam hidupnya kamu. Nah, seperti itu ya, terutama kalau dia ini tuh cowok ya. Kalau dia ini tuh cowok dan kamu yang lagi ngeliat video ini tuh cewek, atau apalah orientasi seksualnya kalian ya, tapi yang jelasnya ini laki-laki gitu ya. Nah, kalau dia laki-laki pasti datang, dia nggak peduli dia misalnya suatu saat dia datang kamunya sudah punya laki misalnya gitu ya, bisa-bisa dia nggak peduli tuh, pokoknya dia datang gitu loh. Karena apa? Dia masih cinta ini sama kamu. Dia masih cinta. Apalagi kalau kalian yang hubungannya baru diem-dieman beberapa hari atau beberapa minggu aja ya, datang lagi nih ke kamu, datang lagi. Tapi memang itu kata Mari ya, datangnya ini tuh kalau misalnya nih, ini contoh ya, kamu udah didiemin sama dia 2 minggu gitu ya. Memang dia nggak datang dalam waktu deket, enggak. Maksudnya minggu depan dia datang, oh bukan begitu juga, enggak. Karena dia butuh agak lama ini sedikit. Jadi sudah 2 minggu dia ngediemin kamu, ya kamu sabarlah, nunggu dia agak-agak 2 bulan lagi gitu ya. Iya, agak lama ini soalnya, agak lama. Cuman nggak peduli mau seberapa lama dia akan datang lagi, pasti dia akan datang. Kalau ini bacaannya resonate ke kamu ya, kalau ini energinya kamu ya, pasti dia akan datang gitu. Tidak mungkin tidak mungkin, karena masih terjaga ternyata di situ itu cintanya dia sama kamu. Masih terjaga. Tunggu dulu waktu dia itu tuh merasa teringat kembali ya. Tunggu dia dulu teringat kembali bahwa perasaan cintanya dia sama kamu ternyata besar. Kalau saat sekarang memang dia ngediemin kamu karena memang dia tidak bahagia gitu ya. Sorry, maaf ya Aries, dia tidak bahagia gitu loh. Secara emosional dia merasa tidak puas dengan kamu. Dia merasa tidak nyaman dengan kamu.
gitu loh. Tapi di sini bukan berarti kamu gagal ya, kamu gagal sebagai kekasih ya, kamu gagal sebagai pasangan. Oh tidak, bukan itu. Kamu bisa aja sudah melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Tapi ini orang kayak, ya misalnya kamu ngerasa kamu ngasih dia di poin 10, tapi dia ngerasa kamu ngasih dia di poin 7 gitu. Itu tuh hanya tolak ukur aja yang berbeda ya. Tolak ukur apa sih itu puas? Gitu. Perbedaan itu aja. Yang terbaiknya kamu belum terbaik di matanya si dia. Itu aja. Ya. Kayak merasa bahwa dia layak gitu ya, mendapatkan sesuatu yang lebih lagi daripada apa yang bisa dia terima dari kamu. Gitu. Memang niatan mau ninggalin ada. Tapi begitu dia mengambil langkah untuk ninggalin kamu ya, dan dia mencoba tanpa kamu ya sekian saat, sekian waktu gitu ya, baru nanti dia satu ketika itu tuh sadar, aku cinta kok sama Aries ini, aku nggak bisa lepasin Aries ini gitu nanti. Ya ini sih memang jangan ditunggu-tunggu ya, jangan ditunggu-tunggu. Soal kembalinya tuh dia pasti kembali. Tapi mari tidak sarankan kamu nunggu-nunggu dia, terutama kalau kamu ini tuh masih pacaran statusnya ya. Kalau udah pernikahan nggak apa-apa ditunggu, nggak apa-apa. Kalau untuk pernikahan. Tapi kalau untuk pacaran, no, jangan ya. Terutama bagi kalian yang sudah butuh ya. Mana tahu kalian sudah butuh, aku nggak pengen lagi melajang, aku udah. Sebab karena usia ya, mana tahu kamu sudah ngerasa kamu udah deket lagi masa expirednya kamu kan. Atau kamu memang masih muda tapi sudah punya kerinduan gitu ya, membina rumah tangga, menjadi seorang ibu, menjadi seorang bapak gitu ya kan. Move aja lah, gerak aja, soalnya ini tuh lama, agak lama energinya, agak lama ya. Gitu. Secara pastinya mari ndak buka di sini ya. Sebab ini kan general reading ya. Ini kan energi banyak orang. Satu orang nanti bisa seperti kata Mari tadi hanya butuh 2 minggu aja nunggu. Ada butuh 2 bulan, ada beberapa yang butuh 2 tahun. Kalau secara eksplisitnya Mari nggak mau bacakan di sini gitu supaya benar-benar dia bacaannya general. Kalau memang ada yang merasa perlu tahu nih gitu ya, ya nggak ada lah salahnya kamu meluangkan waktunya kamu ya untuk personal reading gitu ya. Terserah ke tarot reader mana, ke Mari boleh, ke tarot reader favoritnya kamu monggo silahkan gitu ya, ke siapa aja lah yang kamu rasa bisa membantu kamu gitu ya. Tanya berapa lama kira-kiranya dia akan datang lagi. Nah di situ kan kamu bisa ancang-ancang kan, mau pergi kah, mau ninggalin kah, mau pergi ninggalin kah, atau mau menunggu gitu ya. Bagi kalian yang namanya kalian orang Aries kan, menunggu itu tuh adalah sebuah hal yang hampir mustahil. Nah gitu ya, di sana. Jadi ya silahkan lah gitu. Tapi yang pastinya Mari garis bawahi, ini agak lama ini datangnya ke kamu gitu ya. Nah, cinta di sana ada. Kalau saat sekarang sih lagi kayak nggak mikirin kamu nih, gitu ya. Lagi nggak mikirin kamu. Oh ya, mungkin gini, lebih cocoknya gini ya. Kalau sudah dia ngediemin kamu, sudah beberapa setahun, udah beberapa tahun ya. Kalau dia udah ninggalin kamu beberapa tahun, nah yang sudah mengalami seperti ini, kamu tinggal menunggu sedikit lagi lah. Misalnya dia udah ngediemin kamu 2 tahun gitu ya, kamu nunggu sedikit lagi, mungkin 1 tahun lagi gitu ya, 8 bulan lagi itu ya, bisa 8 bulan dari sejak kamu melihat video ini ya, kamu tunggu aja, dia bakal datang. Gitu. Pokoknya harus yang sudah 1 tahun lebih ya, nggak begitu lama lagi seseorang ini akan balik lagi sama kamu, gitu ya, pasti akan datang. Assalamualaikum dia, gitu loh.
Dan dia datang ini tuh Mari lihat memang membawa cinta. Lah orang dia sadar, aku cinta sama Aries. Wah, aku nggak bisa nih kehilangan Aries. Gitu ya. Karena itu akan menjadi sebuah hal yang bisa dia sesali. Gitu ya. Kalau kemudian orang yang dia cintai yaitu kamu tidak dia usahakan kembali. Gitu ya. Nggak mau dia. Walaupun dia ini cewek ya, nggak mau dia tuh. Ya, merasa menyesal satu saat dia melewatkan kesempatan untuk bersama dengan kamu, gitu ya. Setidaknya di situ tuh dia akan menyampaikan ke kamu, entah itu tuh penyampaian secara verbal, kata-kata, ataupun secara tindakan. Yang pasti poin dari penyampaian dia adalah aku cinta kamu, gitu loh. Aku masih sayang sama kamu, gitu ya. Aku masih punya perasaan yang sebegitu besarnya untuk kamu Aries, gitu. Pasti dia sampaikan demikian. Itulah. Dia ini tuh macam mau pembuktian dulu. Apakah memang betul ya prediksinya dia bahwa dia bisa lebih bahagia tanpa kamu. Gitu lah. Tapi nanti fakta kenyataan di lapangan tidak menunjukkan hal yang demikian. Gitu ya. Maka ketika sudah sadar fakta bahwa ya ada sedikit, ternyata ada kekosongan dalam jiwa. Ternyata rasa cinta itu tuh dari dalam jiwanya untuk dirimu ternyata masih besar. Nah, seperti itu ya. Maka dengan kesadaran yang demikianlah membawa dia kembali pulang ke kamu. Terlepas dari kemudian apakah kesempatan kepada dia kamu berikan untuk kembali membangun relationship dengan kamu, ya apakah kesempatan itu kamu berikan atau tidak, ya itu urusannya kamu. Tetapi yang pastinya seseorang ini tuh ternyata tidak bisa melupakan kamu, dan dorongan-dorongan dari dalam dirinya itu tuh tidak bisa dia sangkal, tidak bisa dia tolak, tidak bisa dia hindari, gitu ya. Nah, energi demikianlah yang menyeret dia kembali kepada kamu. Nah, seperti itu ya. Oke, baik Aries, itu aja ya yang bisa Mari sampaikan bagi kamu-kamu yang sudah memilih tumpukan kartu dengan bunga warna hijau. Nah, jadi kedua tumpukannya udah selesai Mari bacakan. Terima kasih banyak ya kamu sudah berpartisipasi, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.